Sama 2 Timotius 3 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Salah satu ciri dan tanda manusia di akhir zaman adalah secara lahiriah mereka menjalankan ibadah. Mereka masih pergi ke gereja hari Minggu. Mereka masih menyanyikan puji-pujian. Mereka masih beragama Kristen. Mereka masih percaya kepada Tuhan Yesus. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah-ibadah mereka. Tetapi dikatakan pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu sendiri. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini dipanggil untuk menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Kuasa untuk apa, ibu-ibu? Ya, kuasa untuk menang dari setiap persoalan, pencobaan, kuasa untuk menang dari hal yang terberat, yang terbesar dalam hidup kita adalah kita ini diberi kuasa untuk menang terhadap diri sendiri. Karena musuh terbesar kita bukan orang lain. Musuh terbesar kita bukan mertua kita. Di sini kalau bilang mertua apa ya? Sama ya? Puji Tuhan sama. Soalnya banyak bahasa yang tidak sama. Ya, saya tuh ditanyain sama panitia, "Ibu bagaimana? Ibu dress oke kan dress?" Saya pikir kalau kita Indonesia itu dress itu ya baju. Ya, ternyata di sini maksudnya dress itu rok. Saya tidak bawa rok. Ya, jadi tadi malam saya pinjam roknya ibu itu. Baru tukar di belakang sana pakai rok. Ini salah bahasa ya. Tapi nggak apa-apa lah, hari ini saya pakai celana panjang, tidak mengurangi kuasa Tuhan toh. Ya, karena lebih bebas gitu ya. Kalau pakai rok suami saya bisikin saya terus, kalau pakai rok jalannya agak-agak anggun. Jadi tadi malam mau berdiri dia bilang lagi, ingat jalannya yang anggun. Pret. Ya, karena ya wanita itu katanya harus lemah lembut ya, tapi lemah lembut itu bukan berarti ya kita pakai rok terus jalannya. Ya, lemah lembut itu di hadapan Tuhan orang yang mudah untuk berubah. Ketika marah cepat-cepat menjadi dingin, amin. Ya, itu lemah lembut di hadapan Tuhan, enggak usah marah lama-lama. Oke, kita kembali ya, sampai di mana tadi? Rok. Ibu-ibu ya, dikatakan bahwa banyak hari-hari ini di akhir zaman orang itu kelihatannya masih beribadah, masih ke gereja, ya, baca Alkitab masih, dengarkan firman Tuhan juga masih, tapi tidak ada kekuatan yang dia dapat dari ibadah itu sendiri. Mereka memungkiri kekuatan dari ibadah itu. Ya, sebenarnya Tuhan memberikan kita kuasa untuk kita ini menang dalam pertandingan iman kita. Dan yang pertama yang harus kita kalahkan adalah diri. Bilang, musuh terbesarku diri sendiri. Pegang dadanya begini, diri sendiri. Bukan mertua, bukan anak menantu, amin. Tapi diri kita sendiri. Karena kalau kita tidak bisa mengalahkan diri kita sendiri, artinya kita belum merdeka. Nah, buat apa kita ikut Yesus, kita ibadah, ya, kalau kita ini tidak merdeka? Kita dipanggil untuk merdeka. Makanya jangan biarkan iblis itu membuat kita ini terus diperbudak dengan rasa marah, kecewa, iri hati. Ini tidak akan pernah bisa membuat kita nih berlari, apalagi kita mau dipakai Tuhan. Omong kosong, ya. Salah dikit marah, salah dikit kecewa. Ya.
Suami nggak ada apa-apa, tahu-tahu istri sudah diem. Ada model-model begini nih. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Kalau di Indonesia banyak, ya. Kayaknya wanita-wanita Kinabalu Sabah itu anggun semuanya. Jangan bilang pret loh ya. Pret gitu ya. Jadi mari kita ini berdoa supaya kita merdeka. Karena memang kita dipanggil untuk merdeka. Jangan seperti manusia di akhir zaman. Secara lahiriah beribadah. Secara lahiriah mereka ke gereja. Secara lahiriah baca Alkitab. Secara lahiriah berdoa. Oh, kalau berdoa pinter. Tapi kelakuannya itu, nggak usah angkat tangan. Nggak usah bilang saya itu bu, jangan. Ya, bertobat. Kenapa kita jadi Kristen tapi nggak pernah berubah? Salah dikit tersinggung, salah dikit marah, salah dikit kecewa. Saya satu kali, ya ibu-ibu kita ini perlu dipulihkan Tuhan loh, karena kita ini dipulihkan untuk memulihkan. Kita tidak bisa dipakai Tuhan menjadi penuai di akhir zaman kalau kita sendiri belum dipulihkan Tuhan. Masih gampang sakit hati, gampang kecewa. Gimana Tuhan bisa pakai kita? Tidak bisa. Ya, saya satu kali diundang sama satu orang ibu. Dia bilang, Bu Debi, ibu boleh datang ke rumah saya, nggak mendoakan saya. Oh iya baik bu, kasih aja alamatnya. Saya datang ke rumahnya dia, Bapak Ibu. Lalu saya masuk. Yang bukain pintu saya adiknya. Ibu-ibu juga, wanita. Dia bukain pintu, dia bilang, cari siapa? Saya bilang, saya cari ibu ini. Dari mana? Saya ini pendeta hamba Tuhan mau mendoakan. Itu kakak saya. Kenal di mana? Kebetulan kemarin ketemu, ibunya ada. Ada lagi mandi, masuk. Ya, saya masuk saudara. Ibu-ibu ketemu orang model begini ini, kira-kira orang ini sehat atau sakit? Sakit jiwa. Kalau dibiarkan bentar lagi jadi gila dia. Iya benar ya. Dan seringkali kita pun juga begitu. Ya, masuk, duduk. Saya duduk. Terus dia bilang, oh jadi situ pendeta. Iya betul, sini pendeta. Dia tidak menanyakan nama saya. Situ-situ, sini, situ. Orang kan ada namanya ya. Oh jadi situ pendeta. Saya bilang iya sini pendeta. Sono no, sono sopo. Bingung ya. Kalau situ pendeta berarti situ bisa dong baca saya. Dalam hati saya kalau ada tulisan saya bisa baca. Ya, kalau nggak ada tulisan mau dibaca apa? Tapi saya mengerti maksud dia. Oh maksud dia itu maksudnya saya suruh menebak dia itu orangnya seperti apa. Ya gampang saja, Alkitab berkata hati itu mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Lah orang model begini, pasti hatinya kayak apa? Ya nggak mungkin lah hatinya. Ya saya sudah bisa duga lah hatinya ini seperti apa. Ibu-ibu jangan menertawakan dirimu sendiri, karena seringkali kita juga di rumah begitu kan. Suami ngomong itu bilang kanan kirimu bertobat lu. Nah sekarang boleh saling menertawakan ya. Bertobat, sakit ji. Kasihan suamimu, kasihan anakmu nanti. Ya jadi dia tanya, situ bisa baca saya enggak? Langsung ayat itu keluar saudara. Hati mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Orang model mukanya begitu,
model omongannya begitu, sudah pasti hatinya kotor. Karena yang meluap dari mulut itu keluar dari hati. Ya kalau hatinya bersih, tidak mungkin. Ya, ini banyak yang kotor di hati. Ya benar ya, nggak mungkin. Orang itu kalau hatinya bersih, ceria, ditegur, disapa, seneng. Amin. Saya langsung bilang begini, Ibu maaf ya, karena Ibu suruh saya membaca Ibu, jadi saya mau bilang. Tapi saya sambil agak menggeser duduknya. Soalnya orang sakit jiwa begini bahaya. Kita salah bicara, bisa dia lempar pakai pot bunga di kepala. Saya agak menggeser, saya bilang maaf Ibu. Ibu kayaknya banyak kepahitan di hati, luka batin, kekecewaan, amarah yang Ibu pendam. Sepertinya Ibu sering dikecewakan. Saya menunggu reaksinya. Kalau dia dijamah Roh Kudus, menangis dia. Tapi kalau setannya lebih kuat, waduh saya cilaka ini. Dia bisa ambil kursi, dia lempar nih sama saya ini. Orang sakit jiwa ini bahaya. Saya tunggu berapa saat, tiba-tiba nangis dia. Dalam hati saya, yes, Roh Kudus bekerja ini. Lalu tiba-tiba dia nangis, dia bilang, iya Ibu betul, saya ini dikecewakan sama keluarga sendiri, sama orang dekat saya. Saya dengerin dia curhat. Memang yang sering membuat kita kecewa, sakit hati itu orang-orang yang terdekat. Saya tidak pernah melayani ibu-ibu sakit hati, kecewa, kepahitan, nangis. Ibu kepahitan sama saya, sama siapa? Sama tukang sayur di pasar. Nggak ada. Nggak pernah. Ibu kepahitan sama siapa? Sama supir taksi. Nggak ada. Karena kita tidak terlalu dekat sama tukang sayur. Emang ada ibu-ibu yang dekat? Bertobat kalau ada ini, mesti tukang sayurnya ganteng. Nggak ada saudara, karena kita tidak punya hubungan dekat. Yang bisa membuat kita kecewa orang terdekat. Ya, suami, anak, orang tua, kakak, adik, ipar, siapa lagi? Sahabat dekat. Lalu waktu dia mulai curhat, saya dengarkan. Akhirnya saya cuma pegang pundaknya. Malah dia jadi pasien pertama saya. Karena saya belum ketemu, kakaknya masih mandi. Saya pegang pundaknya, saya bilang, Ibu, Tuhan Yesus mengasihi Ibu. Tuhan sayang sama Ibu. Percayalah bahwa Tuhan itu melihat dan Tuhan tahu apa yang Ibu alami. Tapi Ibu tidak bisa membiarkan semua itu ada di hati Ibu. Hari ini Ibu lepaskan kepahitan itu, Bu. Mengampuni. Nangis dia. Nangis dia, bercucuran air mata sampai terisak-isak. Ternyata tidak pernah ada yang mendoakan dia. Kenapa kita harus merdeka? Kita dipanggil untuk merdeka supaya kita memerdekakan banyak orang lain yang membutuhkan. Saya tidak berbahasa roh di situ, saya tidak tengking dia. Saya cuma mendengar dia curhat, lalu saya belai punggungnya, saya bilang, Tuhan Yesus mengasihimu. Sesimpel itu. Untuk bisa melayani orang lain, kita nggak perlu saya harus punya karunia dulu, saya harus begini, harus bisa bahasa malaikat, harus begini. Nggak perlu. Asal kita dimerdekakan, kita cukup datang membawa kuasa Tuhan. Karena itu dikatakan tadi, jangan memungkiri kuasa Tuhan itu ada, saudara. Waktu saya belai belakangnya, saya doakan dia, akhirnya dia nangis, saudara. Setelah selesai dia menangis, setelah selesai saya mendoakan, Tuhan sembuhkan setiap luka hatinya, balut dia, merdekakan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Dia nangis. Setelah itu begitu amin, dia tersenyum. Dia bilang, terima kasih Ibu Pendeta. Dia nggak ngomong, situ siapa? Enggak. Berbeda, saudara. Lalu dia tanya, maaf Bu, Ibu namanya siapa ya? Nah, berarti sudah sembuh ini. Ya kan? Tadi situ.
Dia tanya, maaf Bu, Ibu namanya siapa? Saya balas, situ. Lo kok jadi pindah ke saya rohnya? Setannya jadi pindah ke saya. Enggak saudara, saya nggak jawab situ. Saya bilang, oh terima kasih Ibu, saya namanya Debbie Basir. Oh terima kasih Ibu Debbie. Sebentar Ibu mau minum apa? Ibu berubah loh waktu orang dimerdekakan. Terus saya bilang, oh boleh Ibu, saya mau kopi ada. Saya jawab kopi. Kalau dia tanya begini, tadi pertama datang, mau minum apa sih tuh? Saya langsung bilang, saya masih kenyang. Karena kalau saya jawab kopi, dia bawa kopi, dikasih sianida, maka matilah saya. Ya, kenapa ada orang bikin kopi dikasih sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang terluka. Di Indonesia ada ibu-ibu bunuh suami. Banyak saudara, ada yang ditikam, diracun. Kalau saya lihat model ibu-ibunya halus. Rambutnya panjang, diwawancara, Ibu kenapa bunuh suami? Karena saya kecewa dengan suami saya. Ibu-ibu yang anggun itu tadi, yang jalannya begini. Tidak seperti saya, saudara, yang jalan begini. Enggak, saya bilang sama suami saya, lihat itu ibu-ibu yang bunuh orang. Alus-alus. Tapi karena ada sesuatu dalam hatinya yang memperhambat dia, kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan itu mengambil alih kehidupannya, dan akhirnya dia digerakkan oleh kuasa itu, sehingga dia sanggup bunuh orang loh. Ibu itu halus banget, bahkan ada yang berhijab, yang kemarin kasusnya barusan, malu karena suaminya itu hutang judi online. Selingkuh, utang, judi, istrinya menyimpan kepahitan. Sering dipukuli malah diem aja istrinya. Tapi ketika dia dikuasai oleh roh amarah, kecewa, kepahitan, dia bisa bunuh loh suaminya. Ya, ngeri ibu-ibu. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang membenci sesamanya manusia, dia adalah seorang pembunuh manusia. Karena akar dari pembunuhan itu sakit hati dan kebencian. Makanya kita harus merdeka. Ayo kita buka bersama. Kita lihat dalam firman Tuhan apa yang Yesus katakan, ya. Buka Injil Yohanes pasal yang ke-8. Yohanes 8 ayat yang ke-30 mulai sampai ayat yang ke-32. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 30 sampai ayat 32. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, Injil Yohanes 8 ayat 30, ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Yesus sedang menceritakan tentang dirinya bahwa dia adalah anak Allah, dia adalah utusan dari Tuhan. Dan setelah dia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, baca 1, 2, 3. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, ya. Dan berikutnya dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu ayat berikutnya dikatakan di sana, ya, jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat yang berikutnya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Sampai di situ. Ketika Yesus menyatakan dia adalah anak Allah, dia dikirim oleh Allah untuk datang ke dalam dunia sebagai firman Allah yang hidup. Lalu orang-orang Yahudi percaya kepada dia. Ketika mereka percaya kepada dia, Yesus berkata, kamu
harus mengenal firman Tuhan. Dan jika engkau tinggal dalam firman-Ku, maka kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Lalu mereka protes sama Tuhan Yesus. Mereka bilang, kami ini bukan hamba. Zaman dulu ada yang namanya budak, hamba. Orang-orang kaya biasanya punya uang, dia bisa beli budak, hamba. Dan budak itu kalau dibeli, dia kehilangan hak atas hidupnya. Karena hidupnya itu diperhamba, dia sampai nyawanya pun dia tidak berhak lagi. Zaman dulu budak-budak itu, kalau dibeli, lalu tuannya misalnya pergi bepergian dalam keadaan cuaca yang dingin sekali, naik kereta kuda. Bahkan budak-budak itu bisa disuruh berbaring di tanah, lalu perutnya dibelah. Dan tuannya memasukkan kakinya ke dalam perut budak itu untuk menghangatkan diri, itu sah. Budak itu dibunuh mati hanya untuk menghangatkan diri. Karena budak itu tidak punya lagi hak hidup. Nah, Yesus menggambarkan orang-orang yang terikat dengan dosa dan belum dimerdekakan, mereka itu sama seperti orang yang diperbudak. Kita kehilangan hak hidup waktu kita memperhamba diri kita kepada dosa. Dan Alkitab berkata upah dosa itu ialah maut. Jangan gadaikan jiwa kita kepada maut. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan Yesus, serahkan hidup kepada kebenaran, menjadi hamba kebenaran. Dan mereka protes sama Tuhan, kami ini bukan budak loh, kami ini orang merdeka, keturunan Abraham. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tinggal dalam dosa, maka engkau adalah hamba dosa. Ini yang dimaksud Tuhan kita dipanggil untuk merdeka. Ibu-ibu, waktu saya bertobat, menerima Tuhan Yesus, saya mulai baca Alkitab. Ya, saya baca firman Tuhan. Ketika saya baca firman Tuhan, saya baru tahu, ya, saya baru tahu ternyata saya ini banyak sekali dosa. Tapi banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa dia berdosa. Oh, pokoknya dia merasa paling benar. Ketika saya bertobat, saya mulai baca Alkitab. Yesus berkata tadi, apabila engkau tinggal dalam firman-Ku, maka engkau benar-benar murid-Ku, dan engkau akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan. Saya hanya bersaksi saja apa yang saya alami dengan Tuhan. Waktu saya bertobat, saya mulai baca Alkitab. Saya baca Alkitab itu di toilet. Di toilet. Takut ketahuan. Papi saya punya pedang panjang di bawah tempat tidur. Dia punya pistol. Jadi saya dari kecil sudah diwanti-wanti, awas kalau sampai kamu itu jadi Kristen. Gara-gara pacaran dengan orang Kristen. Papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi itu tertanam di otak saya. Saya takut kalau saya ketahuan benar-benar ya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi saya baca Alkitab tuh di kamar mandi, di toilet. Ya, tapi justru karena itu iman saya bertumbuh. Karena iman bisa bertumbuh dalam aniaya dan pembacaan firman Tuhan. Nah, kayaknya saudara-saudara ini kurang aniaya. Ya, makanya kurang bertumbuh. Aniaya itu bukan cuma mau dibunuh, difitnah, dijelekkan, itu juga aniaya. Apa itu aniaya? Kita bisa balas, tapi kita tidak boleh balas. Nah, itu aniaya, saudara. Engkau difitnah, engkau bisa balas, tapi tidak boleh balas. Itu aniaya namanya. Orang utang sama kita, tapi kita tidak boleh nagih. Aniaya itu. Makanya jangan kau kasih utang. Amin. Supaya nggak usah nagih-nagih. Kalau ada orang datang pinjam uang, ya jangan kasih kalau tidak sesuai dengan kemampuanmu. Pinjam 5 juta, saya tidak bisa kasih 5 juta. Saya bisanya kasih 1 juta, tapi ambil aja, tidak usah pinjam. Amin.
Lalu saudara, saya baca Alkitab nih. Waktu saya baca Alkitab, saya mulai mengerti. Wah, saya baca Perjanjian Baru, keinginan daging, keinginan roh. Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan daging itu ialah apa? Kenajisan, hawa nafsu, amarah, kebencian, dendam, iri hati, pertikaian, perselisihan, roh pemecah belah, kedengkian. Barang siapa melakukan hal-hal demikian, dia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan surga. Saya catat itu. Keinginan daging itu, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, iri hati, kebencian, dendam, amarah. Aduh, semua ada sama saya. Coba bikin catatan dosamu. Bikin, pulang nanti ini bikin catatan dosa, amin. Supaya bisa merdeka, bikin catatan dosa. Tulis, dosaku itu Tuhan satu. Aku ini gampang tersinggung, sombong, iri hati, dengki. Tulis saja jujur sama Tuhan, jujur. Supaya iblis tahu kita ini sudah jujur. Karena kalau engkau tidak pernah jujur, maka tidak mungkin merdeka. Karena Yesus berkata, Yesus itu datang sebagai dokter dan bukan orang sehat yang butuh dokter, tapi orang sakit. Kenapa orang Kristen banyak hidupnya tidak dimerdekakan? Karena sudah sakit tapi merasa sehat. Banyak orang sakit rasa sehat. Dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Nanti dibilang, kamu itu sakit loh. Enggak, siapa bilang? Ya, kamu tuh dikit-dikit marah. Siapa bilang saya marah? Siapa bilang saya sakit? Nah, ini udah kelihatan tanda-tandanya sakit. Tapi ngakunya sehat. Makanya enggak pernah merasa perlu dokter. Kita harus merasa sakit, ya, supaya ada dokter. Nanti di sesi yang kedua suami saya akan bersaksi bagaimana dulu dia menikah dengan saya, wanita yang sakit jiwa. Iya, saya sudah pelayanan loh, tapi saya masih sakit jiwa loh. Nanti suami saya bersaksi, saudara. Ya. Ketika saya tahu dosa-dosa saya, aduh ini saya banyak. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, saya ini pemarah, emosian. Tolong Tuhan saya, karena Alkitab berkata marah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita harus buang itu. Siapa di sini yang suka marah? Nggak ada ya? Haleluya ya. Bentar lagi sudah mau terangkat hidup-hidup ini semua wanita-wanita ini. Sabar semuanya, insya Allah. Ya, sabar semua ya ibu-ibu. Jangan merasa sehat loh. Padahal sakit ya. Saya tahu dosa saya berdoa, Tuhan, aku ini emosian. Tapi saya sekarang sudah menerima Kristus. Saya mau berubah supaya saya menjadi kesaksian buat keluargaku. Dulu saya, saudara, tersinggung sedikit. Saya sama kakak saya yang laki-laki, saya ambil apa yang di depan saya lempar di kepalanya dia. Saya berantem sama adik saya yang laki-laki, pukul-pukulan pakai tangan. Adik saya badannya tatoan. Saya berantem pukul-pukulan pakai tangan. Walaupun nanti saya sakit terserah, pokoknya maju dulu. Itu saya dulu, saudara. Tanpa pengenalan Kristus, saya besar dengan kepahitan, sering dipukulin papi saya, hati yang penuh dengan amarah, mudah tersinggung, gampang emosi. Karena di hati banyak yang busuk. Sampai akhirnya saya berdoa, Tuhan, aku ini pemarah Tuhan, tapi aku sekarang sudah jadi anakmu. Dan sekarang saya baca Alkitab, Alkitab bilang tidak boleh marah. Tinggalkanlah panas hati itu, sebab itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya berdoa, saudara, untuk bisa dimerdekakan, pertama kita harus membaca firman Tuhan. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Setelah saya baca Alkitab, saya mulai temukan ayat lain. Puasa.
supaya kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Saya puasa, saudara. Saya berdoa bangun pagi dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hari ini saya puasa. Saya puasa supaya saya menjadi orang yang sabar. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya tidak mau marah, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya. Emosi saya nih, setan bisik di telinga saya. Kau kan tidak salah. Kenapa adikmu marah-marah? Ada sepatu di depanmu. Ambil, lempar ke mukanya dia. Lalu tiba-tiba ada suara lain yang ngomong. Jangan. Ingat loh, hari ini kamu lagi berpuasa. Supaya jadi orang sabar. Lalu semua firman itu keluar. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Berdoa memberkati, sebab peperanganmu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh-roh jahat yang di udara. Musuhmu itu bukan adikmu, tapi setan yang dalam adikmu. Jadi kamu tidak boleh kalah. Setan cuma bisa dikalahkan dengan kebaikan. Langsung saya kuat, saudara. Dalam hati saya bilang, iblis, saya tidak akan kalah. Adik saya maki-maki saya, saudara. Iblis, aku tahu kau yang di dalam adikku. Jadi aku memberkati adikku dalam nama Tuhan Yesus. Aku tidak akan terpancing. Saya bertahan di situ. Saya sibuk berperang dengan diri sendiri. Saya nggak dengar lagi adik saya ngomong apa. Karena saya melawan diri saya sendiri nih. Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kita kalau diri kita sendiri sudah kuat. Amin. Saya sibuk berperang dalam nama Yesus. Debbie, tenang. Debbie, matikan egomu. Debbie, matikan semua kesombonganmu. Peperanganmu bukan lawan adikmu, tapi lawan setan yang ada dalam dia. Jangan biarkan setannya menang. Mendoakan dan memberkati. Saya dalam hati, dalam nama Yesus, aku berkati engkau dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Lulus, karena saya tidak menanggapi, adik saya capek juga kan pergi dia. Amin. Setannya gondok, setannya marah. Kenapa dia nggak terpancing ya? Tapi Roh Kudus senang. Yes, hari ini kamu lolos satu ujian. Saya semakin semangat. Yes, besok lagi Tuhan. Besok saya puasa lagi. Ya, hari itu saya menang terhadap pencobaan. Saudara, untuk bisa mengalami kemerdekaan perlu yang namanya latihan iman. Iman itu harus dilatih, iman itu harus diperkatakan, iman itu harus dilakukan. Ya bukan cuma diam-diam. Ya, tapi ada usaha dari kita untuk mau dimerdekakan. Kita sadar kita sakit, kita datang sama Tuhan, kita berobat. Obatnya itu firman Tuhan. Amin, ibu-ibu. Ya, jadi kalau pulang nanti suaminya diem, ya, diem, perkatakan, Tuhan, musuhku bukan melawan suamiku, tapi musuhku melawan setan yang ada dalam diri suamiku. Tapi suamiku bukan setannya, Tuhan. Amin. Nah, saudara seringkali merasa suamiku ini setan. Padahal ada setan dalam dirinya. Tadi malam kita sudah dengar harus belajar dari Dogi. Amin, ibu-ibu. Ya. Ayo kita praktikkan supaya kita benar-benar merdeka. Banyak hal dalam diri kita ini yang harus dibaharui. Saya dulu kasar, marahan, tukang berantem, pelit, kikir. Ini semua perlu latihan. Karena kita dipanggil untuk merdeka. Saya percaya. Kenapa Bapak Ibu? Setiap kali saya dengar ada orang bersaksi, Bu, terima kasih ya, hidup saya diubahkan, Bu, lewat semua khotbah-khotbah yang Ibu sampaikan. Kenapa bisa begitu? Saya sering isi seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa, 1000 pendeta. Mereka tanya, Bu, bagaimana khotbah yang bagus? Saya bilang jangan kejar khotbah yang bagus, tapi berkhotbahlah menjadi khotbah yang berkuasa. Dan bagaimana khotbah yang berkuasa itu? Khotbah yang dihidupi,
khotbah yang dialami itu akan mengubahkan orang karena kita sendiri sudah mempraktekkan firman Tuhan. Kalau cuma jadi pengkhotbah berteori, banyak yang kata-katanya bagus, kata-katanya hebat, doanya saja sudah, ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, itu gampang. Tapi berkhotbah dengan kita melakukan firman Tuhan itu berbeda. Ya, ibu-ibu, bagaimana engkau bisa dipakai untuk menjadi wanita-wanita yang luar biasa di akhir zaman? Ayo, merdeka. Jangan biarkan setan mengambil perasaanmu. Engkau terintimidasi, engkau kepahitan, engkau marah, engkau kecewa, tiap hari nangis saja kerjaanmu. Lalu setan bilang, kasihan deh kamu itu. Memang suamimu gak sayang sama kamu. Anak-anakmu aja kurang ajar. Setan bilang, mati aja. Lawan iblis, amin. Dengan firman Allah. Waktu setan datang bilang, kamu gak berharga. Enggak setan, aku ini berharga di mata Tuhan. Kau gak bisa tipu aku. Tapi suamimu buktinya gak cinta. Ya karena suami saya masih kau kuasai sekarang. Tapi aku akan berdoa untuk memenangkan suamiku. Amin, ibu-ibu. Ayo kita berdiri menjadi wanita perkasa di hadapan Tuhan. Ya, menjadi wanita yang bisa menang, dimerdekakan Tuhan, karena hanya bangsa yang merdeka yang bisa menentukan arah. Hanya orang yang merdeka yang bisa menentukan kemanapun dia akan dibawa oleh Tuhan. Kita nggak mungkin ya bisa kalau kita sendiri belum dimerdekakan. Ayo kita berdoa. Satu kali ada istri itu, dia waktu saya pelayanan seminar hamba-hamba Tuhan di desa, saudara, ada suami istri datang bersaksi sama saya. Mereka bilang begini, Bu Debbie, kami mau bersaksi. Terima kasih loh Ibu, saya berterima kasih banget sama Ibu. Kenapa? Tadinya saya ini sudah hampir menceraikan suami saya. Suami saya itu penjudi, perokok, pemabuk, tukang main perempuan, tukang selingkuh. Apa yang mau saya pertahankan dari suami yang seperti itu? Akhirnya saya itu dengar satu saat khotbah ibu tuh berkata, firman Tuhan bilang, hai istri-istri, kalau ada suamimu yang belum bertobat, hendaklah engkau memenangkan dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Lalu saya tertantang dengan firman itu. Selama ini saya mencoba memenangkan suami saya dengan perkataan terus. Tiap hari, Bu, kalau saya beresin meja, banyak itu debu-debu rokok, bekas rokoknya dia tuh di meja. Saya bersihin meja sampai gini, bang, kamu itu loh, kalau merokok sana mau di luar sekalian. Ini ibu-ibu ini, ya, nggak usah angkat tangan. Ya, bersihin rumah sambil, dia tangannya gerak, mulutnya juga gerak. Ya. Makanya beli lakban, mulutnya diplester biar suaminya bertobat. Ibu tuh cerita, waktu dia dengar ayat itu, firman itu, dia bilang, saya akan membuktikan dan melakukan firman ini. Saya tidak akan ngomong sama suami saya akan belajar bersyukur. Hari pertama nih, dia berdoa, aku mau Tuhan besok tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Dia lihat debu rokok banyak di meja, baru mau diam. Dia bersihin meja begini, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa suamiku bertobat Tuhan. Dan ini terakhir Tuhan, dalam nama Yesus aku lap-lap abu rokok ini, dalam nama Yesus, setan engkau tidak bisa menguasai suamiku. Hari pertama suaminya lihat dia, istriku aneh ya, diem. Dia lakukan setiap hari, dia puasa, dia berdoa supaya Tuhan merdekakan dia. Berapa minggu kemudian, tiba-tiba satu saat suaminya kerasukan, ya.
Ibu ini pokoknya kerjaannya tiap hari berdoa, puasa, baca Alkitab, bersih-bersih rumah, ndak bicara, diem. Satu saat suaminya kerasukan, teriak, kamu jangan dengar-dengar khotbah, ndak usah dengar Debbie Basir, ndak usah dengar ini, ndak usah dengar firman Tuhan. Dia bilang matanya merah, Bu, menyala matanya. Saya tahu itu bukan suami saya. Tapi saya takut, tapi saya ingat khotbah Ibu, jangan takut. Lalu dia usir, dia tengking. Suaminya bilang begini, ambilin rokok saya. Di mana? Di sana, di sana, di sana. Ternyata hampir di semua sudut rumah, suaminya itu simpen rokok. Perhatikan nih setan, saudara. Jadi ini bukan biasa lagi. Dia kaget, di bawah taplak ada, di sana ada, di belakang TV ada, rokok semua. Diambil sama istrinya di depan suaminya, dia remes rokok itu, dia bilang, dalam nama Tuhan Yesus, setan, saya tahu sekarang kau mulai panas ya, karena saya berdoa buat suamiku. Karena saya mengambil keputusan untuk dimerdekakan Tuhan dan rumah tanggaku dipulihkan. Dalam nama Yesus, suamiku berhenti rokok, ini setan, dia bilang begitu. Suaminya semakin nyala. Stop! Suaminya kerasukan. Dia doakan suaminya dalam nama Yesus. Semua kuasa gelap suaminya manifest. Tiba-tiba suaminya jatuh. Sadar. Lalu suaminya tanya, saya tadi kenapa? Perhatikan ibu-ibu. Waktu kita mulai berdoa, waktu kita mulai minta Tuhan merdekakan kita, maka setan mulai tidak bertahan. Coba bayangkan kalau ibu itu ribut terus, dikuasai setan terus, suaminya juga setan. Kenapa banyak orang saling bunuh? Kenapa banyak orang bercerai? Karena yang mengendalikan hidupnya bukan dia lagi, bukan Tuhan, bukan firman, tapi setan. Nah kalau istri ada setan, suami ada setan, mau dibawa kemana itu anak-anak? Mau dibawa kemana rumah tangga kita? Lalu dia mulai berdoa, dia bilang, oh benar saya tahu, makanya setan mulai panas. Karena saya percaya firman Tuhan bilang, peperangan kita bukan melawan manusia, darah dan daging, tapi melawan roh jahat. Besoknya suaminya masih merokok, belum berhenti. Masih merokok, saudara. Dia doa lagi, dia percaya ini setan mulai panas. Satu saat suaminya pulang jatuh, saudara, seperti orang kena serangan jantung, tidak bisa bernapas. Dia bilang sama suaminya, Pak, panggil nama Yesus. Suaminya bilang, enggak bisa. Sebut Yesus, enggak bisa. Suaminya ini Kristen, setiap minggu ke gereja. Tapi karena hidupnya dikuasai setan, suruh sebut Yesus, enggak bisa. Dia bilang, ayo Pak, teriak. Suami udah mau mati, saudara. Akhirnya dia berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sembuhkan suamiku, Tuhan jamah, lepaskan semua setan. Tiba-tiba suaminya teriak, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus sembuh, saudara. Sejak hari itu suaminya menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Stop rokok, stop minum, stop judi. Tuhan merdekakan suaminya. Dan hari ini mereka menjadi hamba Tuhan. Itu kesaksian nyata yang dia cerita. Mereka datang berdua kepada saya, ngomong cerita. Ketika kita mau dimerdekakan Tuhan, barulah kita bisa memerdekakan orang lain. Yesus bilang, kalau kamu ada dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kamu. Ayo ibu-ibu, hari ini lihat hatimu. Ada apa dalam hati kita? Apa yang harus dibereskan? Kita datang sama Tuhan, kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, ini loh hatiku, Tuhan yang lihat. Ya, aku tidak mau Tuhan ada sesuatu yang tidak berkenan. Aku tidak mau ada sesuatu yang menghalangi aku untuk datang sama Tuhan. Ini saya masih berapa menit lagi, Bu? Sampai jam berapa? Saya mau ada kasih kesempatan saudara yang mau bertanya. Ya, karena ini sifatnya seminar, jadi nggak apa-apa kita ada tanya jawab. Berapa menit lagi waktu saya? Hah? Sampai jam 10. Sekarang jam 9 ya. Jam 9 ini, jam berapa sekarang? Jam 10 ya? Oh, saya masih jam Jakarta ini. Iya, boleh saya 2 orang apa 3 orang yang mau bertanya, silakan angkat tangan ya.
Saya kasih waktu untuk bertanya. Angkat tangan maju ke depan. Dapat sepeda loh nanti. Yang mau bertanya boleh langsung angkat tangan, lari ke depan. 2 atau 3 orang saja. Ya, nanti kita akan sama-sama supaya kita tahu ya. Yang mau bertanya, bukan datang kesaksian ya, bertanya. Cepat angkat tangan 1 atau 2 orang yang mau bertanya. Enggak ada? Semua sudah mengerti berarti ada 1. Aduh, ibu bawa anak ya, berarti dari sana ada yang bisa antar mic nggak ke sana? Ada mic di sini yang kosong, bisa diantar ke belakang mungkin mic-nya. Yang dekat-dekat sini dulu, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Masa ini wanita-wanita Kinabalu ini nggak ada yang bertanya loh? Ya, kalau ada yang mau bertanya, nih mic-nya bisa diantar 1 orang ibu di belakang ya. Ada yang mau bertanya. Bertanya bukan kesaksian ya, pertanyaannya 1 menit saja. Supaya kita Halo. ya. Halo, Shalom, nama saya Yiska dari SIB Pogokon kawasan Tenam. Saya seorang ibu yang kalau nampak budak-budak saya tidak kemas tapi selalu marah-marah, emosi. Setiap pagi kalau nampak sama itu rumah tidak masak di dapur. Saya tadi kan ibu bicara itu suami, tapi saya tidak marah-marah suami nih, tapi marah-marah sama anak-anak nih ibu. Habis anak-anak saya berumur dalam lingkungan 18 hingga 13 tahun. Jadi selalu marah-marah. Mungkin hari-hari marah-marah dengan anak-anak ini ibu. Ya, itu sejak apa nasihat ibu? Iya, marah-marah sama anak-anak ya. Berarti banyak juga nih yang marah-marah sama anak-anak ini. So, yang tepuk tangan ini semua marah-marah ini tiap hari. Ya, semua marah-marah. Puji Tuhan. Ya, ibu, yang pertama, marah itu adalah manusiawi. Tuhan Yesus juga marah. Tapi kalau marah-marah, itu sakit jiwa. Ya, marah itu manusiawi, tapi marah-marah itu sakit jiwa. Makanya nanti di sesi 2 suami saya akan cerita bagaimana saya dulu sehingga saya juga dimerdekakan. Kita harus belajar mengendalikan emosi. Kenapa? Karena kita harus menjadi contoh bagi anak-anak kita. Karena firman Tuhan yang hidup itu bukan hanya perkataan. Anak-anak itu lebih melihat kepada teladan hidup kita. Kalau kita tiap hari marah-marah, maka anak-anak juga akan tiap hari, apalagi anak-anak zaman now. Ya ndak ibu-ibu? Ya, kita panggil dia 1 kata, ndak denger. Kita panggil 2 kata, dia nyaut tapi pelan. Kita teriak 3 kata kenceng, dia lebih kenceng dari kita. Iya apa ya? Betul kan? Semua setuju. Anak-anak zaman sekarang itu riskan sekali. Ya, karena dengan adanya teknologi, gadget, sosial media, mereka itu gurunya Google. Kalau kita larang misalnya, "Dek, kamu tuh jangan pacaran dengan yang tidak seiman." Dia bilang, "Kenapa?" Di Google katanya boleh, yang penting begini, 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 begini. Ya, bukan firman Tuhan lagi. Makanya penting kita orang tua. Ini loh yang banyak kehilangan. Alkitab berkata, orang tua, ingatkanlah firman Tuhan itu kepada anak-anakmu sejak mereka masih kecil. Perkatakan firman Tuhan waktu engkau duduk di meja makan, waktu engkau sedang dalam perjalanan, waktu dimanapun ada waktu, omongkan firman kepada anak-anak kita. Saya bersyukur dari kecil anak-anak saya mau berangkat sekolah, saya tumpang tangan di kepala mereka. Dia tidak akan pergi kalau sebelum mendapat doa berkat dari saya. Praktekkan ini dulu.
Sampai hari ini kalau saya ada di Jakarta, anak saya mau pergi, mau keluar, mam, berkat dulu. Dalam nama Tuhan Yesus, jagai anakku Tuhan, jauhkan dari segala hal-hal yang buruk, pergaulan yang tidak kudus dalam nama Yesus, segala percabulan, kenajisan, aku tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan ada atas anakku, berkat Tuhan ada atas hidupnya, jodohnya, semua masa depannya di dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Waktu kita membesarkan anak-anak kita dengan otoritas Allah, dengan wibawa ilahi, maka saya percaya mereka akan menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Didik anak-anak kita dengan firman Tuhan. Batasan didik anak itu dari mereka masih kecil. Kalau sudah besar, ya sebenarnya tidak ada kata terlambat, tapi agak terlambat. Pukul anak harus waktu kecil. Ya, saya anak-anak masih kecil sampai umur 5 tahun. Ada rotan di rumah, rotannya segini. Saya bilang ini namanya rotan kasih. Kitab Amsal bilang punggung orang bebal meminta pukulan. Kalau sampai rotan ini kena di punggungmu, berarti kamu itu bebal. Tahu nggak itu bebal apa? Orang sudah tahu yang benar tapi tidak mau melakukan. Kalau mami kasih tahu mandi jam 5 batasannya sore, kamu tidak mandi jam 5, itu namanya kamu anak bebal. Jadi mami rotan kamu. Itu saya praktikkan dari mereka masih kecil. Karena Alkitab bilang, hai orang tua, didiklah anakmu dengan rotan supaya dia tidak menyusahkan engkau di masa tuamu. Tapi kalau anak sudah remaja tidak bisa lagi pakai rotan. Ya, kita diikat nanti sama rantai sama dia kalau kita rotan dia. Karena dia lebih besar dari kita. Kalau sudah gede nggak bisa pakai tangan mukul. Yang terluka bukan badannya tapi hatinya. Ini saudara. Ya, nah sekarang ibu, pertama ibu harus ingat bahwa yang bisa mengubah anak itu Tuhan. Ya, kalaupun sudah terlambat, kok saya rasanya terlambat sehingga anak-anak sekarang buahnya itu tidak baik. Ya, mereka jadi anak yang memberontak. Ya Tuhan ampuni saya, karena saya dulu tidak mengajarkan kebenaran kepada mereka. Tapi hari ini coba mulai praktekkan, doakan Bu. Peluk anak-anak kita dan kasih tahu dengan kasih saja. Karena kalau kita emosi yang rugi kita Bu. Anak tidak berubah, kita marah-marah. Anak makin kurang ngajar karena kita teriakin, lama-lama ibu sakit jiwa. Iya enggak? Iya, kita harus bahagia dengan diri kita sendiri. Nikmati prosesnya, kerjakan sesuatu dengan untuk Tuhan. Ya, belajar saja menerima keadaan, berdamai dengan keadaan. Jadilah seorang ibu yang bisa membawa damai dalam keluarga. Peluk anak-anakmu, kasih tahu dengan kebenaran. Mereka bisa berubah kalau kita mulai belajar ngomong yang baik. Misalnya dia berantakin, Dek, Mami bilang ya, jangan dong kamu itu berantakin rumah. Ya kan nanti untuk masa depanmu loh, besok kamu akan menikah. Ya kamu dengar syukur, kalau kamu gak dengar, ya kamu akan membayar harganya di masa depan. Kita ngomong begitu lebih masuk Bu daripada dia masuk tutup pintu kamar, dia banting pintu. Yang kita ucapkan mental, kita juga jadi sakit jiwa. Jangan ya Bu, jangan ya Bu ya. Nanti ibu darah tinggi loh. Bener loh, darah tinggi menakutkan, tiba-tiba nanti ya kena stroke gara-gara marah-marah. Berdamailah dan pakai cara Tuhan, mulai doakan anak-anak. Coba ibu belajar, walaupun agak terlambat tiap pagi panggil, doakan tumpang tangan mereka. Supaya dia tahu bahwa ibunya itu mengasihi dan ibunya itu penuh dengan roh yang takut akan Tuhan. Amin. Satu lagi tepuk tangan dulu dong. Nanti ibu dapat sepeda, di luar ada sepeda, ambil aja tuh sepedanya, siapa enggak tahu. Satu lagi, ada yang mau bertanya? Satu lagi toh. Sudah selesai? Nggak ada yang bertanya. Oke, nanti kita siapkan masuk ke sesi yang berikutnya. Ibu-ibu, saya percaya lewat apa yang sudah kita dengar hari ini, ya Tuhan mau memerdekakan kita, terutama kita mau untuk juga dimerdekakan. Ya, karena ketika kita mau, maka Tuhan turut bekerja. Yuk kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari ini. Di sesi pertama ini, kami tahu Tuhan Engkau
mau memerdekakan kami. Karena kami dipanggil untuk merdeka. Kami diselamatkan untuk kami boleh menyelamatkan orang lain. Kami dipulihkan untuk kami boleh memulihkan orang lain. Tuhan, kami mulai dari keluarga kami terlebih dahulu. Kami bawa anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa suami kami bawa rumah tangga kami Tuhan. Jadikan kami menjadi wanita-wanita Tuhan yang sungguh-sungguh diubahkan, yang sungguh-sungguh dimerdekakan. Supaya kami dapat memerdekakan anak-anak kami dapat memerdekakan suami kami. Lewat kehidupan kami yang mau diubahkan Tuhan. Kami tahu ada kuasa dalam firman Tuhan. Karena barang siapa yang sungguh-sungguh tinggal dalam firman Tuhan, engkau akan mengenal kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan. Merdekakan setiap kami Tuhan. Mari taruh tanganmu di dada saudara. Katakan, Tuhan, ini hidup kami.